Sebenarnya saya mau bicara sesuatu yang agak sulit gitu lidah saya untuk mengatakan atau mengajarkan. Ya. Saya jadi gembala udah hampir 6 tahun ya. Itu jarang sekali saya membuat materi khotbah soal hal ini ya, karena bagi saya ini sangat sensitif ya, takut disalahpahami dan lain sebagainya. Tapi karena ini buat konsumsi YouTube begitu ya. Jadi yang melihat itu ya bisa siapa saja. Ya, saya mau mengajarkan hal ini. Apa yang saya mau katakan hari ini atau mau sharing hari ini soal persembahan ya. Nah, persembahan kan saya bilang tadi hal yang agak sensitif begitu ya. Karena saya melihat gitu ya, di dunia barat sana banyak pendeta TV gitu ya, yang dikit-dikit ngomongin soal persembahan, terus mengembalikan persepuluhan, nabur dan lain sebagainya, ngomongnya itu melulu ya. Dan pada faktanya saya membaca pendeta-pendeta ini hidup secara hedonis gitu ya, punya jet pribadi, punya range yang besar, punya kehidupan yang mewah, limusin dan lain sebagainya, yang menurut saya bukan mencerminkan seorang hamba Tuhan. Jadi saya sejak memahami hal itu puluhan tahun yang lalu berhati-hati ya. Terlebih ketika saya jadi pendeta, pengkhotbah, saya berhati-hati bener ya. Saya selalu bertanya kalau ngomong ini, apakah ini maunya Tuhan untuk diajarkan atau tidak, atau hanya kedagingan saya. Jadi agak keluh gitu lidah saya kalau ngomongin soal persembahan ini. Tapi sekarang saya mau mengajarkan karena ini cakupannya luas begitu. Saya mau mengajarkan ini juga karena ini sering ditanyakan juga kepada saya lewat beberapa orang yang menjapri saya secara khusus ya. Pengen tahu pemahaman saya soal persembahan ya. Jadi secara singkat dalam beberapa menit ke depan saya mau ngomong soal apa yang saya pahami soal persembahan ini ya. Kalau kita melihat Alkitab, sekali lagi ukurannya saya adalah Alkitab gitu ya. Persembahan dalam konteks Alkitab itu bicara soal ucapan syukur. Saya ulangi ya, persembahan itu dalam konteks Alkitab bicara soal ucapan syukur atau wujud terima kasih kita atas berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Jadi persembahan itu adalah ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena selama ini kita sudah disertai, diberkati, dan menerima perlindungannya yang sempurna itu. Ini imbal baliklah respon kita terhadap kemurahan yang sudah kita terima dari Tuhan. Itulah persembahan. Itu makanya Kain dan Habel, ya, orang-orang pertama yang Alkitab katakan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ya, di atas mezbah. Lepas dari persembahan Kain tidak diterima, persembahan Habel yang diterima, itu lain kasus ya. Nanti kita akan coba ngobrolin di dalam program atau tema yang lain. Tapi dalam tema ini, baik Kain dan Habel itu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah mereka terima dengan persembahan di atas mezbah. Kain adalah seorang petani, maka dia memberikan hasil buminya kepada Tuhan. Habel adalah seorang peternak, maka dia mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan. Itu juga kenapa Noah atau Nuh, setelah akhirnya bahteranya itu terdampar di pegunungan Ararat, terus dia lihat sudah bisa turun karena ada daratan, maka yang dikerjakan Nuh memimpin keluarganya membangun mezbah dan mempersembahkan korban binatang yang halal ya, yang bukan haram untuk dikorbankan dan dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah itu. Ucapan syukur karena Nuh sudah terpelihara ya, keluarganya terpelihara dari pembinasaan umat manusia lewat bencana air bah yang dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan menganggap manusia sudah jahat pada saat itu, konteks Kejadian pasal 6. Itu juga kenapa
kita membaca di Perjanjian Baru ada kisah seorang janda miskin yang datang kepada bait Allah, kepada Tuhan di bait Allah. Kemudian Alkitab mengatakan dia mempersembahkan 2 peser miliknya kepada Tuhan. Ya. 2 peser itu hanya beberapa ribu rupiah kalau dikonversi menjadi rupiah dalam konteks 2020. Kecil sekali. Tidak bermakna sebenarnya secara nominal. Tapi si janda ini tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, lepas dari jumlahnya, bukan masalah nominal kalau kita ngomongin persembahan, tapi konsep persembahan itu apa tadi? Mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan yang sudah diterima oleh Tuhan dari Tuhan selama ini. Janda ini mungkin tidak berkelimpahan secara harta, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia sadar bahwa meskipun hidupnya susah, tapi dia tetap terpelihara sampai detik itu, maka dia datang kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang dia bisa beri kepada Tuhan. Ukurannya 2 peser tadi. Ya. Jadi, hal ini menggambarkan ya dengan jelas bahwa di dalam dunia Alkitab, baik PL maupun PB, memberi persembahan kepada Tuhan itu adalah suatu tanda kita bersyukur, suatu tanda kita berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan seluruh pemeliharaannya yang sempurna terhadap kita. Ya, itu kenapa saya mengajar menekankan cukup keras. Meskipun saya bilang tadi saya jarang ngomongin ini, tapi kalau saya ngomong cukup keras soal hal ini. Ya. Saya bahkan berani berkata lewat program ini bahwa orang yang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan berarti orang itu tidak bersyukur atau tidak berterima kasih atas apa yang sudah dia jalani selama ini. Orang yang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan itu berarti orang yang menganggap apa yang terjadi selama ini itu bukan datangnya dari Tuhan. Sehingga dia tidak merasa harus memberi kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya. Sehingga dia merasa tidak harus memberikan persembahan sebagai rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Jadi karena dasar inilah saya sering mengatakan dengan kalimat yang cukup tajam bahwa bagi saya haram datang ke beribadah, datang ke gereja tanpa memberikan persembahan itu. Sekali lagi soal nominal itu sukarela lah ya, sukacita lah ya. Bagi saya sebesar apapun yang kau berikan dalam Tuhan dalam wujud persembahanmu itu kan sebenarnya di mata Tuhan itu kecil sekali. Berarti sebaliknya juga kecil pun ya Tuhan nggak merasa apa-apa. Yang Tuhan lihat itu kan hatinya. Hati di mana kita mau mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita selama ini. Nah, ucapan syukur, rasa terima kasih itu diwujudkan lewat apa? Persembahan kita. Di Perjanjian Lama persembahannya itu ya hasil bumi, hasil ternak. Nah, kalau dalam konteks Perjanjian Baru, apalagi dalam konteks modern 2020, persembahan itu ya dalam bentuk uang kita, ya. Harta kita ya kepada Tuhan. Karena kita sudah terpelihara, sudah diberkati selama ini oleh Tuhan. Begitu. Ya. Nah, kalau kita membaca juga dalam konteks Perjanjian Baru, persembahan itu berkembang. Bukan saja sekadar ucapan syukur atau rasa terima kasih kita kepada Tuhan, tapi juga salah satu wujud konteks pelayanan diakonia atau mendukung pelayanan diakonia. Ya. Pelayanan atau mendukung sebuah pelayanan. Ya, kalau kita membaca misalnya di Kisah Rasul, zaman Kisah Rasul, itu orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu di hadapan atau di bawah kaki para rasul, supaya persembahan mereka itu bisa mendukung pelayanan para rasul. Dalam konteks lebih lagi bisa mendukung orang-orang yang disebut janda-janda miskin dan orang-orang miskin. Makanya kan ada tuh dalam Kisah Rasul ditunjuk diaken-diaken untuk melayani janda miskin, orang-orang miskin, karena rasul-rasul sudah kehabisan waktu untuk mengajar
Jadi pelayanan diakonia kepada orang-orang susah ini tidak bisa dilakukan lagi, makanya ditunjuklah wakil-wakil rasul, yakni diaken-diaken itu. Nah, mereka melayani dengan apa? Ya dengan uang. Dari mana uangnya? Dari persembahan tadi yang diberikan umat gereja mula-mula, bukan sekedar sebagai rasa terima kasih atau ucapan syukur, tapi untuk mendukung pelayanan gereja saat itu atau pelayanan para rasul saat itu. Jadi, di zaman para rasul kita belajar bahwa persembahan itu juga dilakukan untuk mendukung pelayanan. Ya, pelayanan para rasul atau komunitas gereja saat itu. Jadi inilah konsep persembahan yang bisa saya temukan di Alkitab kita. Jadi persembahan itu adalah wujud ucapan syukur kita, wujud terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan memelihara kita selama ini. Persembahan juga bisa menjadi ucapan atau dukungan kita lewat untuk mendukung pelayanan gereja. Gereja saudarakah, ya, pelayanan hamba Tuhan tertentukah, sehingga lewat persembahan itu gereja kita, pelayanan hamba Tuhan tertentu yang kau mau dukung itu menjadi lebih maksimal, begitu, ya. Jadi inilah konsep persembahan yang benar yang diajarkan Alkitab menurut saya. Jadi bukan ada iming-iming memberikan persembahan maka akan menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Itu bagi saya kesalahan konsep dari persembahan itu. Persembahan kita beri kepada Tuhan bukan dengan maksud kita agar mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Bukan itu. Ya. Meski firman Tuhan mengatakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai, tapi semestinya konteks itu tidak bisa dipakai sebagai motivasi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan atau memberikan persembahan kepada gereja kita. Ya. Jika akhirnya nanti ya, kita memberi persembahan, kita mendukung pelayanan, terus kita diberkati, bagi saya itu bonus. Bagi saya itu ya puji Tuhan aja gitu. Tapi bukan sesuatu yang kita kejar. Ya. Beberapa waktu yang silam kan saya mengajak semua untuk ayo mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah di Kalimantan kemarin ya. Ada beberapa belas hamba Tuhan di Kalimantan yang kita bantu, kita dukung gitu ya. Saya mengajak jemaat juga untuk membantu. Kemudian ada yang bersaksi, Pak, heran ya pekerjaan Tuhan itu kalau kita support ya. Saya menabur sekian, tahu nggak Pak? Beberapa bulan yang lalu saya menagih proyek yang harusnya sudah cair, itu susah sekali. Terus sekarang saya menabur untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan di Kalimantan itu, cair Pak. Jadi berkat yang saya terima itu berkali lipat ganda. Kalau bagi saya itu bonus aja, kemurahan Tuhan saja. Tapi tidak menjadi ukuran. Sehingga berikutnya kita ketika mendukung pelayanan gereja tertentu, hamba Tuhan tertentu, terus kita akhirnya bisa mengklaim gitu. Tuhan berkati lebih ya, seperti yang kemarin. Ya nggak bisa gitu, saudara. Ya. Jadi jangan memahami memberikan persembahan itu supaya kita bisa mendapatkan lebih. Itu mah pengajaran yang bagi saya diplesetkan, dipelintir oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian kita membaca sebagai teologi kemakmuran gitu. Hamba-hamba Tuhan yang saya bilang di prolog tadi di Amerika sana yang dalam pelayanannya menekankan, ayo ikut menabur untuk pelayanan gereja kita ini ya. Supaya diberkati, kau nabur $100 akan dapat $1.000, kau nabur $1.000 akan dapat $10.000, kau nabur $100.000 akan dapat $1 juta gitu ya. Padahal kita tahu berkat yang diterima itu dikelola secara kurang bijaksana oleh pendeta tersebut dengan hidup secara hedonis, ya. Punya jet pribadi, beberapa bahkan mobil yang limusin, rumah mewah di Hollywood dan lain sebagainya. Hidup seperti orang kaya begitu. Ini cerminan hamba Tuhan yang bagi saya memanfaatkan ayat dan juga memakai ayat firman Tuhan untuk membodohi umat, mengkadali umat. Itu bahaya, saudara. Ya, jadi yang saya sering lihat dalam kesalahan konsep ini ya tadi, ya, ada yang memberi karena ingin mendapatkan lebih. Ada yang tidak memberi dengan alasan suami, istri, dan orang tua saya sudah beri, Pak. Ini juga salah, saudara. Ya. Jadi, kau mungkin bergereja bersama-sama dengan keluargamu. Ada suami, istri, anak, orang tuamu. Tapi ketika memberikan persembahan, itu
wujud syukur kita pribadi kepada Tuhan. Ucapan syukur kita pribadi kepada Tuhan. Jadi, gak bisa ketika kita lihat orang tua kita sudah memberikan persembahan, terus kita tidak memberikan persembahan. Atau kita lihat suami kita sudah memberikan persembahan, kemudian kita tidak memberikan persembahan. Ingat, hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi sifatnya. Keselamatan pun pribadi. Ya. Kecuali misalnya soal kesepakatan bahwa, "Pah, Mah, ini persembahan kita jadi satu ya." Kalau ada pembicaraan seperti itu, mungkin bisa saya terima. Tapi memberikan persembahan itu ya pribadi. Ya. Jadi kalau ibadah datang ke gerejamu gitu ya, suami memberikan persembahan, ya istri juga memberikan persembahan. Jika kita memang merasa mau berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau memang niatnya tidak mau berterima kasih atau mengucap syukur, ya kalau nggak memberikan persembahan ya nggak kenapa-napa. Itu berarti emang karena nggak pengen mengucap syukur, mungkin nggak merasa hidupnya tuh diberkati Tuhan begitu. Dia bisa dapat segalanya karena kuat gagahnya sendiri. Ya, itu saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Tapi kalau saudara orang beriman, saudara harus percaya dong bahwa nafas ini masih bisa kita tarik karena kemurahan Tuhan. Pagi-pagi kita bisa bangun tidur, masih bisa beraktivitas, bekerja, menghasilkan uang, membawa pulang uang ke rumah. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Berapapun nominalnya, bukankah itu adalah kemurahan Tuhan? Dan karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan persembahan kita sebagai wujud ucapan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi, jangan hidup tanpa pernah mengekspresikan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ngomongin Alkitab, wujud ekspresi kita, wujud ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat yang kita terima ya dengan memberikan persembahan. Juga saya bilang tadi, dengan memberikan persembahan, saudara juga berarti mendukung pelayanan gerejamu. Supaya gereja semakin bisa melayani dengan maksimal. Ya. Jadi hari-hari ini kalau kau adalah member gereja tertentu, meskipun kita belum bisa beribadah secara langsung di gereja, supportlah pelayanan gereja. Jangan sampai gereja yang datang kepada saudara untuk menjemput persembahan. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Ya, karena jujur aja saya melihatlah ya, ada gereja tertentu yang mengirimkan penatua dan diakennya untuk menjemput persembahan jemaatnya. Kenapa begini? Ya semata karena jemaatnya kan tidak mau memberikan persembahan. Jadi harus dijemput dulu, dipaksa dulu. Janganlah jadi orang atau jemaat yang seperti ini. Ya, kalau kau selama ini bergereja di gereja tertentu, ketika kita tidak bisa bergereja karena pandemi COVID-19 ini, maka supportlah persembahanmu kepada Tuhan lewat gerejamu. Kan bisa ditransfer, bisa dititipkan, ya, bisa dikirimkan via amplop kah? Atau datang ke gereja, masukkan ke kotak persembahan meskipun itu bukan ibadah hari Minggu, sehingga nggak ketemu orang. Sehingga persembahan itu bisa dikelola oleh gerejamu untuk melayani Tuhan. Untuk membiayai ya kebutuhan gereja, sehingga gereja bisa terus berjalan. Pelayanan gereja masih bisa terus berjalan. Nah, berilah persembahan dengan sukarela, dengan sukacita. Jadi jangan jangan memberi dari yang tidak kau miliki. Makanya saya nggak suka bernasar. Orang bernasar itu kan orang yang berjanji memberi ketika dia belum memiliki. Nanti Tuhan, kalau saya sudah naik pangkat, gaji saya sudah sekian, saya mau melakukan ini. Itu kan belum terjadi. Maka kalau memberi persembahan itu berilah dari apa yang sudah kau miliki. Kalau kau memiliki 10.000, ya doa sama Tuhan. Berilah ucapan syukurmu kepada Tuhan dari 10.000 itu. Atau penuh 10.000, atau mungkin hanya 3.000 saja karena 7.000-nya untuk kau hidup. Ya tergantung saudara, suka-suka saudara, tergantung imanmu ketika memberi. Tapi maksud saya dalam memberi persembahan itu harus sukacita, ya, supaya bisa jadi berkat, ya. Jangan memberi hitung-hitungan. Kalau saya memberi 100.000, saya mau klaim supaya saya diberkati 100 kali ganda. Ini nggak benar juga. Jangan hitung-hitungan. Tuhan hari ini cuma berkati saya sekian, saya kasih sekian aja lah. Wah, Tuhan hari ini berkati saya banyak, saya mau kasih banyak. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, berilah dari apa yang kau punya, bukan dari ketidakpunyaanmu gitu ya. Jadi saya mengajak lewat program ini semua yang mengikuti punya pemahaman yang benar soal persembahan. Ya. Sekali lagi Alkitab saya mengatakan persembahan itu adalah ekspresi ucapan syukur
dan rasa terima kasih-Mu atas Tuhan yang sudah memberkati kita selama ini. Persembahan juga merupakan bentuk kita mendukung pelayanan gereja, pelayanan hamba Tuhan tertentu yang ingin Kau support, supaya lebih berdampak lagi. Maka berikan bagianmu. Ini bagianmu. Ya. Memberi itu harus dengan sukacita, sukarela. Sekali lagi bukan masalah nominal. Kau beri banyak pun, tapi kalau nggak sukacita, nggak sukarela, nggak akan jadi berkat. Tapi juga bukan berarti kita harus memberi yang kecil gitu, padahal kau bisa beri yang besar. Intinya, berilah sesuai dengan yang bisa kau beri, dengan hati yang sukacita, dengan sukarela. Supaya persembahanmu itu menyenangkan hati Tuhan, dan bisa jadi berkat untuk pelayanan gerejamu, mendukung pelayanan gerejamu, memberkati banyak hamba Tuhan lainnya. Gitu ya, dikerjakan ya. Tuhan berkati.